Nah, kawan-kawan sekalian, ini dia lombok kuning orang rantau ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, judul saya mau bikin lombok kuning orang Makassar. Jadi ini lombok yang untuk kita pakai kayak kita makan sup, kita makan soto, pokoknya makanan yang berkuah-kuah, dan ini simple, sederhana, tidak merubah cita rasa masakan yang kita makan. Jadi kawan-kawan, seperti yang kalian tahu, saya punya posisi itu di Holland. Jadi di sini tuh lombok mahal sekali ya, dan syukur kalau ada. Seperti saat sekarang nih, corona nih, lombok tuh cari susah kawan-kawan. Tadinya saya mau bikin lombok kuning ini kalau saya sudah pulang di Indonesia, di Makassar atau di Merauke, supaya kita bisa beli lombok yang warnanya orange. Akhirnya saya mau bikin ini vlog lombok kuning Makassar, tapi kawan-kawan, ini lombok kuning orang rantau ya. Jadi istilahnya, saya kalau di Indonesia bikin lombok kuning seperti ini, tapi sekarang karena saya di Holland, jadi saya akali jadi seperti begini. Nah, tapi jangan takut kawan-kawan, nanti saya tulis resepnya kalau memang pakai lombok yang orange yang kita bisa dapat kalau kalian di Makassar atau kalian di Indonesia, di mana saja yang bisa ketemu lombok yang bukan yang merah, tapi yang biasa kalau ada orange gitu, bisa dipakai. Tapi kalau kalian di rantau, kalian boleh ikut caranya saya. Semoga sesuai dengan yang kalian mau. Buat saya rasanya sama kawan-kawan, dan pedisnya sesuai kalian mau. Saya mau kasih tunjuk kalian, karena saya di Holland tidak dapat lombok yang orange, dan lombok yang di sini dijual tuh yang merah, ada yang biasa tapi tidak pedis ya. Kadang-kadang biar kita sudah bikin 1-2 kilo pakai lombok itu, dia biji lebih banyak dan tidak pedis sama sekali. Jadi sekarang saya akali dengan saya pakai lombok ini kawan-kawan. Jadi seperti kalian tahu, kalau kalian Google lombok pedis nomor 1 di dunia itu, ini dia namanya Carolina Reaper ya. Dan ada satu lagi, ini orang Suriname punya, Madame Sianet. Ini saya beli dari awal lockdown kawan-kawan, terus saya kasih masuk di freezer ya. Karena kalau sekarang kok cari lombok kok tidak dapat. Jadi seperti kemarin saya beli Carolina Reaper ini, saya beli 2 kilo. Saya beli ini 2 kilo, terus saya bungkus 250 gram. Karena saya punya satu resep ini 250 gram lomboknya ya. Bagaimana caranya bikin? Langsung saja kita lihat kawan-kawan, saya kasih tunjuk kalian. Mari kita langsung bikin kawan-kawan. Nah kawan-kawan sekalian, mari kita bikin. Jadi di sini bahan tuh cuma lombok. Ini yang resep orang rantau. Lombok, bawang putih, cuka, garam, jahe kawan-kawan. Ya, dan wortel. Takaran di description box, dan kalau yang pakai di Indonesia yang memang ada banyak lombok, saya kasih tunjuk nanti di description box caranya bikin ya. Jadi ini jahe, saya kasih masuk dalam panci ya. Ini bawang putih kawan-kawan ya. Kebetulan sini saya bawang putih sudah saya kupas, sudah saya cincang, dan saya kasih masuk di freezer ya. Sekarang saya potong wortelnya dulu. Jadi ini saya punya wortel ya, saya sudah potong. Sekarang sebelum saya kasih masuk, saya mau potong, saya punya lombok dulu. Ini harus dipotong kawan-kawan, kalau tidak nanti dia terapung di atas ya. Jadi saya cuma potong belah 2. Jadi kawan-kawan, seperti kalian lihat ini ya, dan ini wortelnya. Ini garam kawan-kawan, saya taruh segini dulu, nanti kalau kurang saya tambah. Cuka kawan-kawan. Terus kita tambahkan air ya.
sampai sama tinggi kawan-kawan, sedikit, tambah lagi sedikit. Jadi ini saya tambah lagi setengah. Jadi ini kawan-kawan, kita rebus sampai nanti airnya, kadar airnya hilang setengah dari ini. Intinya kita harus rebus sampai ini air meluap semua. Jadi tertinggal cuma cuka dengan bahan-bahannya, ya. Mari kita langsung rebus. Jadi kawan-kawan, saya punya api sudah menyala ya. Jadi saya rebus. Nanti kalau sudah selesai saya kasih videonya lagi, ya. Nah kawan-kawan, ini sudah pagi dan kalian lihat saya punya, kemarin saya rebus sampai kayak gini. Jadi kalau kalian bisa lihat dia punya cuma tinggal segini ya. Jadi memang lombok ini dia asam dan asin, jadi dia tahan lama. Jadi kawan-kawan, kalau seandainya kalian mau blender sebentar, kalian boleh tambah air panas atau cuka. Kalau tidak suka asam kawan-kawan, tambah air panas, karena jangan air dingin, air panas. Karena pada dasarnya lombok ini rasanya asam dan asin, itu makanya dia tahan lama. Jadi setelah begini kalian rasa dulu asinnya, boleh tambah garam kalau kurang asin, karena asin itu bikin dia tahan lama ya. Sekarang mari kita langsung blender. Ini hasilnya kawan-kawan. Kalian lihat, ini blender bagus ya, jadi dia halus sekali. Ada biji sedikit juga tidak masalah kawan-kawan. Sebelum saya lanjut blender yang lain, kasih bersih dulu ini kawan-kawan ya. Saya blender dulu lanjut semuanya. Kawan, ini yang terakhir, ini sudah habis ya. Ini yang terakhir. Jadi ini yang terakhir kawan-kawan ya. Dia lebih cair karena dari terakhir dia punya cuka dan sisa-sisa bahan di bawahnya. Ya, jadi kalian harus blender semua dulu jadi satu, baru diaduk, baru bisa dibagi-bagi dalam pot ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini dia setelah selesai, dan seperti kalian lihat ini di atas liquid, karena yang paling bawah otomatis lebih banyak dia punya ini, jadi kita aduk ya, karena itu cuka dan dia punya sari-sari lainnya kawan-kawan. Aduk baik-baik supaya tercampur semua, karena di bawah tidak ada dia punya liquid. Ada biji sedikit tidak masalah kawan-kawan, cuma ini kamu lihat sapu blender nih deh,
sangat-sangat buat saya puas. Jadi kawan-kawan, saya berhubung tidak punya banyak botol, saya cuma punya 2 ya. Saya mau kasih tunjuk kalian, kalau saya jualan, saya selalu kasih masuk dalam botol ini ya. Tergantung yang mau beli. Sebelum itu, seperti kalian lihat di sini saya masih simpan botol sambal kuning Makassar ya. Ini botolnya, lalu saya dikasih dari teman. Kalau orang datang dari Makassar, orang pesan apa, minta sambal kuning kawan-kawan. Ini saya baru cuci. Jadi kawan-kawan, kalau kalian lihat, kalau kalian bisa kasih kering dengan baik, bagus. Tapi kalau tidak bisa kering kawan-kawan, kalian tidak boleh langsung isi sambalnya, karena ini ada air. Jadi biasa yang saya bikin itu saya kasih masuk cuka. Saya kasih masuk cuka untuk 10 kawan-kawan, supaya akses air keluar. Karena lombok ini juga kan ada cukanya. Jadi cuka itu dia bunuh bakteri dan air resis kurang. Karena ini setelah dimasak sampai air habis, tinggal cuka saja. Jadi itu makanya nih lombok kuning bisa tahan. Saya saja bisa kasih masuk di kulkas tuh bisa sampai 2 tahun dia, biar berjamur atau apa tidak kawan-kawan. Ya, jadi kalian ini saya sudah kocok. Jadi saya mau pakai ini isi untuk saya makan sendiri di rumah, dan ini yang saya teman pesan. Ya. Nah, ini saya sudah buang. Jadi sekarang saya mau isi kawan-kawan. Mari kita isi. Jadi kalian bisa lihat. Aduk baik-baik. Ceran. Jadi kalian lihat. Ya, jadi ini dos dari sambal yang lalu saya dikasih. Masalah sambal yang model begini kawan-kawan di sini tuh mahal sekali. Yang kayak begini, baru tidak pedis lagi. Nah, mari kita isi lanjut yang ini. Lombok kuning orang rantau ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Nah kawan-kawan, akhirnya saya punya lombok kuning selesai. Jadi seperti kalian lihat ya, ini. Aduh kawan-kawan, dari tadi nih saya blender ini lombok, harus tinggal bersihin karena ini pedis sekali. Jadi minta maaf ini hidung deh kayak begitu. Ini sungguh pedis sekali kawan-kawan. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh Google lombok terpedis nomor 1 itu Carolina Reaper. Kalau saya salah eja ya, tapi intinya kalau di Holland, lombok yang seperti begini dia punya model nih, yang begini dia punya gambar ya. Di Holland sini kawan-kawan, lombok itu dia tidak terlalu pedis, dan 1 kilo kalau lagi zaman corona begini dia bisa 30 euro kawan-kawan. Sedangkan Carolina Reaper 1 kilo cuma 25 euro. Jadi awal waktu pertama kali saya bikin, saya pakai lombok ini, dia punya warna tidak bisa sekuning ini. Kalau saya pakai resepnya saya yang asli untuk lombok kuning, karena kalau di Makassar saya pakainya lombok yang warna orange. Kalau orang Makassar, saya tidak tahu di tempat lain, tapi di Merauke saja jarang ya. Jadi kalau di Makassar tuh banyak sekali lombok kecil warnanya orange. Jadi kalau di Makassar biasa waktu zaman saya buka warung dulu tuh, saya suka pesan sama orang tuh, saya mau lombok kuning itu saja baru saya bikin. Nanti resepnya saya taruh di bawah, karena di Indonesia lombok itu murah ya, jadi lebih baik lombok saja. Kalau kalian dapat Carolina Reaper, baru kalian mau bikin dengan resepnya saya, boleh. Tapi kalau kalian cuma mau pakai lombok yang biasa di Indonesia, baru kalian ganti dengan ini, saya sarankan jangan kawan-kawan, karena tidak pedas jadinya. Ini pedas sekali karena Carolina Reaper. Lalu saya pernah bikin cuma Carolina Reaper saja kawan-kawan, tidak bisa makan. Tidak sanggup, ujung sendok saja tuh 1 mangkok kayak orang gila. Ini lalu waktu saya bikin seperti ini resepnya, terus saya kan tidak jual, saya cuma makan sendiri. Tapi 1 kali bikin tuh kalau sedikit tidak sama rasanya dengan kalau 1 resep banyak kawan-kawan. Waktu tahun baru Cina tahun lalu saya bikin, terus saya kasih untuk bakso. Begini ada teman Indonesia datang,
makan bakso katanya jago pedas, dia kasih masuk 1 sendok makan, kadang-kadang langsung kayak gitu. Pokoknya intinya ini pedis sekali. Hati-hati kalau pas bikin, apalagi kalau masuk mata kawan-kawan. Semoga yang request puas. Jadi minta maaf ini baru sekarang bikin, ini sudah hampir 1,5 tahun akhirnya terbikin ini, karena sapu stok habis hari ini, orang pesan juga 2 botol ya. Buat kawan-kawan yang di tempat rantau di luar, semoga ide ini bisa bikin kalian bahagia kawan-kawan. Jadi kalau kepingin makan lombok kuning bisa bikin sendiri, tidak perlu tunggu dulu kiriman dari Makassar yang ini ya. Jadi sudah tidak perlu pesan lagi dari jauh-jauh dari Makassar. Ada orang Makassar atau orang Merauke yang ada di Holland, atau yang ada di Australia, atau yang ada di Malaysia, atau yang ada di mana saja. Semoga kalian puas dengan ini idenya saya yang baru. Nah, kalau kalian bikin terus kalian tanya ini bisa berapa lama? Ini saya kalau bikin untuk makan sendiri kawan-kawan sampai 2,5 tahun di dalam kulkas. Kulkas saja dia tidak sama sekali tidak berubah. Tetap seperti kalau kita punya lombok Makassar. Kalau kita bikin lombok Makassar, beli lombok Makassar seperti begini kawan-kawan, otomatis tuh ada bahan pengawet. Karena kalau kau mau jual di toko, kau harus kasih masuk bahan pengawet. Kalau saya bikin ini sungguh-sungguh cuma garam dan cuka. Jadi timingnya kalian betul-betul harus masak sampai kadar air itu hilang dan tinggal cuka dan bahan saja. Jadi kalau seandainya kalian masak belum lembek, tambah lagi air sedikit, terus rebus lagi sampai dia bonyok begitu. Seperti begitu paling bagus. Jadi gampang di blender dan semua biji-bijinya hancur, ya. Dan buat kalian yang di Indonesia, kalau kalian habis bikin, kalian rasa, oh tidak sama rasanya seperti kalau kita beli yang asli. Yang asli, kalau kalian mau sampai bau dan rasanya seperti yang asli, kalian taruh di wadah yang tertutup seperti begini. Jangan kasih udara kayak begitu. Usahakan tidak ada udara sama sekali. Terus diamkan di ruangan temperatur selama 3 hari. Jadi dia akan berfermentasi dan setelah itu baunya akan sama seperti sambal-sambal yang kita beli di toko. Ya, buat kalian yang di tempat dingin seperti di Holland, kalau kalian mau dia baunya seperti yang di Makassar, minta maaf, kamu orang harus taruh di ruangan temperatur di atas meja di dalam ruangan 2 minggu kawan-kawan. Karena kita punya tempat itu dingin. Jadi mau tidak mau kita harus terima kita keadaan. Kalau di Indonesia 3 hari saja langsung dia sudah baunya sudah keluar sama seperti bau lombok kuning kalau kita beli untuk di toko-toko. Itu pengalamannya saya dan yang saya selalu buat untuk saya jual. Minta maaf kalau tidak sama seperti yang sesungguhnya di Indonesia. Saya juga tidak tahu, karena kalau kalian Google atau kalian YouTube, saya tidak pernah ketemu cara bikin lombok kuning itu. Saya tidak pernah bikin, tidak pernah ketemu ya. Jadi ini resep dari saya punya tante-tante dan keluarga dari Merauke yang orang-orang Cina, dan cuma dikasih tahu begini begitu terus langsung kita bikin sendiri. Tapi karena hobi dan kita coba, makanya akhirnya saya bisa bikin seperti ini. Dan sejauh ini saya punya teman-teman yang di Holland yang bukan orang Makassar saja demen sekali kawan-kawan. Buat orang kalau sibuk kerja ini sangat-sangat gampang kawan-kawan. Ya, nah, dan kebetulan tadi saya pakai alat, jadi supaya jangan ada yang tanya di komen, saya mau kasih tunjuk kalian. Jadi ini yang seperti kalian lihat ya. Ya, ini yang saya pakai tadi. Ya, dan ini yang model lainnya yang kecil. Ini ya, jadi kalian lihat ini untuk botol yang panjang dan jadi kawan-kawan, kalau kalian bukan orang Holland pasti kalian tidak tahu apa, cuma orang Holland saja yang tahu ini barang apa. Jadi ini namanya dalam bahasa Belanda tuh namanya likingpot. Likepot. Jadi kalau di Indonesia kan jilat pot kayak begitu. Jadi ini khusus untuk kayak seperti kalau orang bikin jus botol atau saus tomat. Jadi kalau botol panjang untuk kasih habis dari bawah ya. Sedang yang ini yang agak pendeknya untuk kayak selai atau apa. Jadi ini orang Holland punya salah satu alat yang waktu pertama kali saya ketemu juga saya kasih rasa kayak lucu dan wow, tapi sangat-sangat bagus untuk bantu kalau kita mau kasih bersih pot atau apa kayak gitu kan kawan.
ya. Jadi ini dia punya model. Jadi supaya jangan bertanya sebentar di komen itu apa ya. Istilahnya kayak spatula tapi khusus untuk botol dan pot ya. Sampai di sini video ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye.